Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dolar Widiono, PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK UIN Salatiga, hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025. Praktek uji kinerja di SDN Negeri 2 Langse, kelas 4, materi indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Semuanya siap? Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua? Kalau sehat ucapkan Alhamdulillah. Amin. Nah, materi nanti ada hubungannya dengan lagu yang akan kalian nyanyikan. Lagunya yaitu dari Sabang sampai Merauke. Hafal semua? Coba kita nyanyi. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, pada pulau-pulau, kamu menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, itu merupakan bermacam-macam suku supaya kita saling bersatu tanpa adanya permusuhan. Jadi dimanapun, di dalam manapun, tingkat apapun, apalagi di kelas, kita harus semua berteman, bersahabat yang baik. Oke, kemarin kan sudah belajar Asmaul Husna. Coba yang masih ingat materi kemarin Asmaul Husna Al-Malik, siapa yang tahu? Nis? Aisyah? Apa? Ya kelas dong. Maharaja. Oke. Kelompok yang lain siapa yang tahu? Apa? Al-Aziz? Oke. Kelompok 3. Apa itu Manji? Al? Kelompok 4. Apa? Assalam Adia? Sejahtera? Oke. Nanti kita akan belajar sunat roh, ajaran kebaikan dalam Islam. Nanti kamu sudah belajar, diharapkan atau harus bisa kamu menyebutkan arti keragaman. 2, menjelaskan keragaman sebagai sunat roh untuk saling mengenal. 3, mampu menganalisis ajaran kebaikan dari agama Islam.
dan agama selain Islam. Nah, kita lihat video seperti berikut, lihat baik-baik ya. Dengan orang yang berbeda suku dan bangsa? Oke, bertemu di mana? Nah, pasti kalian pernah bertemu ya atau melihat baik di televisi atau di media sosial. Berbedanya dari hal apa, Bu? Banyak dan sangat terlihat ya, dari postur tubuhnya, dari bahasa yang digunakan, terus dari karakter yang mereka munculkan. Wah, sangat berbeda ya. Terutama dari agama nih, wah sungguh terlihat ya, ada yang Islam agamanya, ada yang Kristen, ada yang Buddha, dan lain sebagainya. Luar biasa Indonesia. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia. Siap terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, ada mana, dan banyak lagi lainnya. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bangsa Indonesia. Setiap suku bangsa hal ini menandakan akan banyaknya perbedaan yang terjadi. Tapi ingat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Perbedaan bukan menjadi alasan seseorang menjadi bermusuhan atau bertengkar. Namun dengan adanya perbedaan ini, perlu adanya sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Siap untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain? Siap, Masya Allah. Anak solih dan solihah, di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama menjelaskan bahwa adanya Maria dan Nadia yang sedang belajar bersama. Lalu di gambar kedua, ada ibundanya Maria datang dan berkata, ayo Ma, ini dimakan dan diminum dulu, masih hangat nih. Dan akhirnya, Maria dan Nadia pun meminum dan makan makanan yang telah disediakan oleh mamanya Maria. Selanjutnya di gambar keempat, setelah Nadia dan Maria melakukan belajar bersama, Nadia akan pulang. Ternyata cuacanya hujan, dan akhirnya Maria meminjamkan payungnya kepada Nadia. Dan Nadia pun berterima kasih dan insya Allah akan dikembalikan di sekolah nanti. Nah, pertanyaannya, mengapa Maria dan ibunya berbuat baik kepada Nadia? Padahal mereka itu bukan orang Islam. Nah, sebab berbuat baik itu harus dilakukan kepada semua orang, tidak memandang agamanya apa, jabatannya apa, warna kulitnya di mana, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun. Wah, Masya Allah, ada gambar lagi nih. Nah, kira-kira gambar ini menjelaskan tentang apa ya? Coba dijawab. Ya, betul, yaitu saling menghormati dalam menjalankan ibadah. Di dalam gambar terdapat 2 orang anak. Yang pertama namanya Stefan, yang kedua dia bernama Ahmad. Nah, Stefan ini non-Islam, sedangkan Ahmad agamanya Islam. Nah, ketika itu azan sudah berkumandang. Lalu Ahmad berkata kepada Stefan, itu sudah azan, aku izin sholat dulu ya. Nah, ketika Stefan, ya silakan sholat dulu, aku nunggu di sini ya. Masya Allah, luar biasa nih, Ahmad dan Stefan ini bisa dijadikan contoh. Coba, apakah kalian memiliki sahabat yang berbeda agama di sini? Oke, ada yang punya dan ada yang tidak. Nah, apakah boleh memiliki sahabat yang berbeda agama? Sangat boleh. Yang terpenting, kita bisa saling menghargai apa yang menjadi pilihannya. Tidak memaksa sahabat kita untuk beribadah sebagaimana yang kita lakukan. Pun sebaliknya, gitu ya. Kita harus mempersilahkan mereka untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Selamat. Yang dilarang oleh agama itu yang seperti apa? Yaitu ketika orang Islam mengikuti ibadah agama lain. Kenapa tidak boleh? Karena hal ini sudah berkaitan dengan keimanan atau keyakinan seseorang. Hal ini terdapat di dalam Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, Allah itu menciptakan manusia dari suku banyak sekali agama. Banyak, lihat di papan tulis, keragaman sebagai sunatullah. Keragaman adalah kehendak Allah. Berarti kita nggak bisa request kita mau jadi apa. Kita terserah Tuhan, terserah Allah mau bikin apa saja. Coba yang tahu keragaman di Indonesia. Ya, Bangsa seperti suku Jawa, Sunda, dan Madura. oke. Kelompok itu yang ada di Indonesia apa keragaman? Siapa dia? Yang teraga terlihat. Sunatullah adalah ketetapan atau hukum yang berlaku di alam semesta semuanya dan terbitnya matahari dan terbit. Ya, oke. Habis apa keragaman yang ada di Indonesia yang terakhir? Menghormati perbedaan antar teman. Satu lagi. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku atau agama. Nah, oke. Terima kasih. Ya, siapa yang bisa baca ini? Surat Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan keragaman yang ada di Indonesia. Coba, Kang bisa baca. Artinya, coba baca bersama-sama. Artinya,
1, 2, 3. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, setiap orang berbeda-beda, setiap negara berbeda-beda. Poin penting tentang keragaman yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Anissa dan juga tadi dibaca sama-sama. Poin penting dari keragaman itu bagian dari ciptaan Allah. Kedua, sarana untuk saling mengenal, ujian bagi manusia, mendorong persatuan dan membentuk sikap toleransi. Sudah tahu belum apa itu toleransi? Nah, ini toleransi. Coba dibaca bersama. 1, 2, 3. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada antara satu dengan yang lain. Baik perbedaan agama, suku, budaya, pendapat maupun kebiasaan. Dalam Islam, toleransi disebut juga sebagai tasamuh, yaitu perilaku lapang dada dan menghormati sesama manusia tanpa memaksakan kehendak. Mengenai perbedaan agama, budaya, adat, istiadat, tidak meninggalkan keyakinan pribadi, menghindari konflik karena perbedaan. Ya, terima kasih. Toleransi itu menghormati apapun. Contoh, kamu punya teman non-Islam, contohnya punya teman Kristen, kamu nggak harus mengikat. Istilahnya temanmu mau ke gereja nggak boleh, temanmu mau ke vihara nggak boleh. Itu jangan seperti itu. Kamu harus punya saling menghargai. Contohnya hari Minggu kan orang Kristen ke gereja, kan kamu nggak ke gereja, Islam semua. Suruh temanmu yang silakan kamu ibadah. Dan juga ketika adzan, kamu juga saya mau ibadah dengan agama ini. Jangan memaksakan, nggak boleh harus bermain itu. Jangan seperti itu. Kedua, diseni kalau kamu diajak ke tempat lain untuk ibadah, Hindu-Buddha jangan mau. Agama kita Islam berteman boleh, tapi jangan ikut-ikut nyembah agama yang lain. Agama Islam nyembahnya Allah itu. Kamu nanti ikut-ikutan malah jadi namanya keluar dari Islam. Oke, toleransi itu saling menghargai lah, menghargai apapun, pendapat apapun. Ketika kamu lagi diskusi, kok beda pendapat, jangan dimusuhi. Silakan pendapatmu apa, pendapatku seperti ini. Jangan saling bermusuhan. Karena beda, jangan saling bermusuhan. Justru malah semakin erat. Oke, next. Nah, ajaran kebaikan dalam Islam. Islam mengajarkan kasih sayang dan peduli. Setiap makhluk hidup, kalau agamanya Islam itu saling memberikan kasih sayang. Sesama manusia kasih sayang, memberikan pohon, memberikan kehidupan, menyirami, sama hewan juga memberikan kasih sayang, jangan disakiti, jangan dibunuh, kecuali kalau beribadah kurban atau ada acara apa. Berbicara baik dan jujur, jangan bohong dalam menguntungkan sendiri. Apapun jangan bohong, berkata apa adanya, menghormati ayah ibu, menghormati guru kamu. Caranya menghormati itu patuh, taat. Jangan dilawan, nanti kamu kuat. Saling membantu dan gotong royong, membantu temanmu sih kesulitan, tapi jangan membantu memberikan jawaban. Membantu dan saya dibantu, pinjemin. Gotong royong ketika piket, gotong royong membersihkan kelas.
Oke, dibaca lagi hadis tentang kasih sayang bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak sempurna iman seseorang Akan diskusi tentang masalah berikut ini. Oke, baca lagi bareng-bareng. 1, 2, 3. di sebuah sekolah terdapat siswa-siswi yang berasal dari berbagai suku bahasa dan agama. Mereka belajar dalam satu kelas yang sama. Suatu hari terjadi perbedaan pendapat antara beberapa siswa tentang cara merayakan sebuah peringatan di sekolah. Sebagian siswa ingin menyampaikan Masih semangat? Oke. Mulai dari kelompok 1. Ayo coba hasil diskusinya. Maju ke depan. Disimak baik-baik ya. Baca yang keras nih. Ya. perbedaan suku budaya dan bahasa tidak boleh menjadi alasan perpecahan. Belajar tentang keragaman. Hasil kita adalah keragaman sebagai sunatullah. Saling kenal dan memperkuat persatuan. Ajaran Islam menekankan kasih sayang, toleransi, dan kejujuran untuk dunia. Keragaman menciptakan kebaikan harus dijaga, menciptakan kedamaian seluruh umat manusia. Oke, untuk minggu depan materinya itu menyambut usia balik, usia dewasa yang sudah masuk sholat puasa. Oke, sebelum pulang kita berdoa bersama-sama dipimpin kedua kelas ya. Dirapikan dulunya dulu. Kedua kelas dipimpin doa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.